صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، بتحية أهل الجنة، بتحية من عند الله باركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين. اللهم صل على من أنزل عليه القرآن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أمته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد أيها الحاضرون الكرام، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال أيضا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آية الله لعلهم يذكرون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا قلبا سليما أتيناك به يوم القيامة وارزقنا قلبا خاشعا وقلبا منيبا. اللهم ألهمنا رشدنا اللهم ألهمنا رشدنا اللهم ألهمنا رشدنا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita menunaikan salat subuh berjamaah di bulan haram, yaitu bulan Rajab, yang mana disebut bulan ini adalah sebagai bulan menanam. Menanam apa? Menanam kebaikan. Latihan kita mempersiapkan diri untuk nanti menyambut 2 bulan ke depan, atau kurang lebih sekitar sekarang tanggal 12 Rajab, berarti 12 atau 13 hari ini, berarti sekitar berapa hari lagi? 1,5 bulan kurang. Nah, maka kalau kita tidak menanam di bulan ini, artinya mungkin kita nggak bisa panen nanti bulan Ramadan. Atau kalau misalnya kita telat nanam kita di bulan Sya'ban misalnya, nggak juga bisa panen kita di bulan Ramadan, telat nanamnya itu. Kecuali kita terus menanam sampai bulan Rajab dan terus menyirami, karena bulan Sya'ban itu disebut bulan menyiram, ngasih pupuk, merawat. Baru nanti bulan Ramadan panen. Kalau kita nanamnya di bulan Ramadan, sulit untuk bisa panen. Di bulan itu kita tanam, di bulan itu kita siram, kita pupuk, di bulan itu kita panen, sulit. Maka ada doa yang dibaca oleh orang-orang soleh sebelum kita. Jadi doa tidak perlu ada riwayat yang sahih, nggak perlu. Yang namanya wara', hati-hati dalam beramal itu. Kalau ada amalan
baik yang bersifat sunnah apalagi yang bersifat wajib, sunnah muakkadah ataupun sunnah ghair muakkadah. Kalau kita hati-hati dalam beramal, kita amalkan. Misal kata Rasul, di antara azan dan iqamah itu ada surat sunnah bagi siapa yang mau. Maka di sini di Masjid Al-Karim ini maghrib ke isya ada salat sunnah. Silakan siapa yang mau, yang nggak mau ya sudah. Antara azan isya sampai qomat isya ada salat sunnah di sini. Silakan yang mau, yang nggak mau ya sudah. Kita meniru sunnah Khulafaur Rasyidin, Utsman bin Affan, azan 2 kali. Antara azan pertama ada juga salat sunnah di sini sebelum salat Jumat. Silakan yang mau, yang nggak mau ya sudah. Ada hadis yang sunnah muakkadah misalnya, yaitu qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Silakan siapa yang mau. Nah maka kalau kita warok terhadap amal itu, kalau perintah ya dikerjain. Maka ada doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Jadi bulan Rajab ini kita bikin proposal. Untuk apa? Agar Allah, proposal kita itu kita diberkahi dari 2 bulan itu minimal. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, wa hassil maqasidana. Sampaikan tujuan kami, apa maksud tujuan kita itu? Kita mendapatkan ridha Allah. Salah satu indikasinya kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Proposal ini harus diajukan sejak dini. Kata Allah, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Allah itu meminta kepadanya itu semua yang ada di bumi dan ada di langit. Setiap hari Allah itu sibuk. Nah, kita berpikir sendiri. Kita ini siapa? Derajat kita di sisi Allah bagaimana? Apakah kita akan dikasih kalau kita nggak minta? Sudah sampai level itu belum kita? Nah, maka kalau belum, maka kita baca itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassin maqasidana. Nggak usah mendebatkan ini apa namanya, nggak ada dalilnya atau doib apa segala macam. Tapi yang jelas orang-orang soleh sebelum kita membaca itu, proposalnya diterima oleh Allah di ACC, dapat Lailatul Qadar. Ada yang diperlihatkan, ada yang diperdengarkan salamnya malaikat. Assalamualaikum ayyuhal mu'min. Dijawab oleh mereka. Nah, itu levelnya sudah tinggi. Ada yang ketika beribadah nggak bisa berhenti nangis, nggak tahu kenapa. Disalami itu, disentuh oleh malaikat Jibril, sampai disentuh hatinya, disentuh pakai tangannya malaikat Jibril, lembut hatinya itu, gampang menerima kebenaran itu. Kalau dia salah, gampang menerima salah. Sebaliknya, kalau tidak, keras hatinya itu, susah dinasihati, nggak mau menerima kebenaran. Nah, maka baca itu. Nah, kita bersyukur sekarang bulan Rajab kita persiapan. Maka doa yang nanti akan kita bahas juga, yaitu Quran surah Al-Isra ayat 80. Kata Allah, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhrij sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Nah, itu doa nanti yang akan kita bahas itu, Al-Quran surah Al-Isra ayat 80. Kurang lebih artinya, katakanlah, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, keluarkan aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Nah, nanti akan kita bahas. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran, beramal dengan apa yang diturunkan kepada beliau, berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Jahilin, maafkanlah orang. Ada lagi yang mengatakan khudil afa itu adalah ambillah yang mudah. Jadi kalau kita bersedekah, ya sedekah yang mudah. Misal kita punya uang 1 juta, sedekah berapa yang mudah? Misalnya 50 ribu kita keluarkan. Khudil afa wa'mur bil 'urf, perintahkan yang baik-baik. Wa'rid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang bodoh. Jadi kalau misalnya ada orang bodoh ngajak kita ribut, ngajak kita berdebat, contohnya yang tadi itu, bagaimana dalilnya, apa ini sahih apa tidak, nah berdebat begitu, a'rid 'anil jahilin, tinggalkan saja. Kata Imam Syafi'i, tarkul jawab 'alal jahil jawab, sebuah jawaban. Nah, maka biarkan, harus punya prinsip juga.
Kita doakan guru-guru kita, semua ahli Al-Quran, ahli tafsir yang referensinya kita gunakan. Nah, kita sebutkan satu persatu. Ada Imam Al-Qurtubi, ada Imam Ibnu Katsir, ada Imam banyak, Fakhruddin Ar-Razi, ada Sa'id bin Jubair, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dan lain-lain. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal mereka semua, ampuni semua dosa-dosanya, dan mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi penerus mereka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan kita bisa beramal amal ilmu yang kita ketahui sehingga ilmu kita bermanfaat. Allahumma amin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa li tabarakallahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, kita mulai bahasan kita. Kita akan mulai, sebelum kita masuk ke doa itu, kita akan coba fahami dulu alurnya. Jadi ayat-ayat yang berkenaan dengan doa tersebut. Kalau kita memahami sebuah doa, apalagi kita memahami asbabun nuzulnya, psikologis kapan perintah doa tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya satu persatu, pas kita baca itu akan lebih menghadirkan hati. Kalau hati kita hadir, ada peluang doa kita diijabah. Kalau kita nggak hadir hatinya, tidak ada harapan doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada harapan. Nah, maka kita lihat di Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 73, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilaika litaftari 'alaina ghairahu wa idzan lattakhudhuka khalila. Jadi kata Allah, kurang lebih artinya itu, hampir-hampir saja mereka itu memalingkanmu dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Kalau misalnya begitu terjadi, itu mereka bisa memalingkan Rasulullah SAW dari wahyu apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kata Allah, wa idzal lattakhadhuka khalila. Pastilah mereka itu akan menjadikanmu sebagai kekasih mereka. Jadi al-khalil itu sesuatu kekasih. Tapi begini, kita misalnya menjadikan seseorang itu khalil, maksudnya apa? Semua yang dilakukan oleh khalil kita tersebut kita ridhoi. Semua tanpa kecuali. Dia melakukan apa, kita ridhoi. Maka disebutnya khalil. Nah, maka kata Allah, kalau Rasul itu terpaling dari apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh perkataan orang-orang kafir itu, maka pasti mereka suka, iya, karena sesuai sama keinginan mereka itu. Jadi ayat ini ada banyak sekali pendapat ulama. Misalnya ada namanya tabi'in yang mulia, Sa'id bin Jubair rahimahullah. Sa'id bin Jubair ini ulama besar, muridnya Abdullah bin Abbas. Ulama besar sekali. Dan kisahnya itu sering kita bahas. Ketika beliau meninggal itu dibunuh sama Hajjaj bin Yusuf, tidak ada yang keluar kecuali dari mulutnya itu Al-Quran. Setelah itu Hajjaj bin Yusuf, karena Sa'id bin Jubair berdoa, ya Allah jangan sampai kuasakan dia kepada orang setelahku nanti ya Allah. Jadi tidak ada orang yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf setelah Sa'id bin Jubair ini. Maka Sa'id bin Jubair langsung sakit setelah membunuh Sa'id bin Jubair. Sakit dia itu, kata dia, Sa'id bin Jubair telah membunuhku, Sa'id bin Jubair telah membunuhku. Padahal siapa yang bunuh? Secara zahir dia yang bunuh. Orang bermimpi akhirnya itu ketika Hajjaj bin Yusuf meninggal itu.
Bagaimana apa yang dilakukan Allah terhadap orang-orang yang kau bunuh? Kata Hajjaj bin Yusuf, Allah membunuhku dengan satu pembunuhan atas orang-orang yang kubunuh. Tapi untuk Sa'id bin Jubair, Allah bunuh aku 70 kali. Jadi orang yang membunuh orang nanti dibalas oleh Allah, sakitnya begitu nanti. Hukumnya berlaku. Nah maka kita harus berpikir, ada nggak orang yang pernah kita sakiti? Nah kita minta maaf. Berat bagi kita misalnya minta maaf, ya berdoa minta supaya kita dikasih kekuatan untuk minta maaf. Jauh nggak tahu orangnya kemana, kita doakan dia, semoga Allah bukakan hati untuk maafkan kita. Tapi sebelumnya kita harus maafkan dulu orang lain. Kita cek di hati kita, ada nggak ya orang yang saya benci? Misal muncul si anu, oh perlakuannya ini. Nah itu harus dimaafkan semua. Sampai di hati kita ini kita cari sulit, sampai nggak ketemu orang yang kita benci itu. Nah ini Sa'id bin Jubair. Kata beliau, suatu ketika Rasulullah SAW menyalami Hajar Aswad. Jadi diusap, disalami Hajar Aswad. Kan kalau kita umrah itu kan pas tawaf itu, atau kita haji pas tawaf di Mekah itu, di Hajar Aswad kita menyalami. Lalu kemudian orang-orang Quraisy, kafir Quraisy mencegahnya. Kata mereka, kami tidak akan biarkan engkau menyalami sehingga engkau mendekati Tuhan-Tuhan kami. Jadi nggak boleh salami Hajar Aswad sebelum Rasulullah SAW menyalami mendekati berhala-berhala, itu nggak boleh, kata mereka. Lalu kemudian Rasulullah SAW ngomong dalam hatinya, nggak ada kewajiban bagi saya untuk melakukan itu, nggak ada, kata Rasul. Nanti pas mereka pergi, nanti saya akan salami Hajar Aswad. Karena Allah itu maha mendengar, baik yang diucap maupun yang tidak terucap, Allah mendengar. Jadi Allah mendengar itu bukan seperti kita pakai telinga kita itu. Kalau Allah nggak pakai telinga, Allah mendengar dengan zatnya. Allah melihat dengan zatnya. Kalau kita pakai mata, makanya kalau pakai alat bantu itu nggak selamanya. Misal ada yang telinganya sudah kurang fungsinya itu, semakin tua semakin kurang fungsinya. Mata juga harus ditambah, matanya menjadi 4 misalnya, pakai kacamata misalnya. Nah, jadi Allah mendengar itu. Allah mendengar itu sehingga kemudian Allah turunkan ayat ini. Imam Mujahid juga sama, Imam Qatadah juga. Tabi'in, Imam Mujahid itu tabi'in juga. Ada lagi yang mengatakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini adalah sahabat yang didoakan oleh Rasul untuk diajarkan takwil. Dia bisa melihat di balik tabir. Namanya Abdullah bin Abbas. Dari kecil sudah dididik oleh Rasulullah SAW sampai usianya 16 tahun menjadi penasehatnya khalifah, penasehatnya Umar bin Khattab. Khalifahnya nggak main-main, Umar bin Khattab. Nah itu namanya Abdullah bin Abbas. Yang diriwayatkan oleh muridnya namanya Atha, Imam Atha rahimahullah. Kata beliau, ayat ini turun berkaitan dengan utusan dari Thaqif. Jadi mereka datang ke Nabi Muhammad SAW, terus kemudian bertanya pertanyaan yang sembarangan. Mereka katakan Rasulullah SAW, tapi nggak bilang begitu. Dia panggil Rasulullah, dia bilang, dia minta ke Rasul untuk mereka bersenang-senang kepada Tuhan mereka setahun aja, kata dia. Biarkan kami bersenang-senang dengan Tuhan kami setahun aja. Nanti setelah itu kami menyembah Allah. Jadi mereka minta jangka waktu setahun untuk menyembah Tuhan mereka, bersenang-senang dengan Tuhan mereka. Nah, nanti kalau sudah, kata dia, nanti kami akan masuk Islam. Nanti kami haramkan lembah kami sebagaimana engkau haramkan Mekah. Jadi maksudnya itu, Mekah itu kan nggak boleh berperang di sana, nggak boleh ada pembunuhan, diharamkan oleh Allah SWT. Siapa yang melanggar itu hukumannya lebih keras. Tanah haram, tanah mulia maksudnya haram itu. Nah terus akhirnya Rasul hampir sedikit aja kena itu, sedikit aja hampir kena itu. Nah maka akhirnya turunlah ayat ini. Sedikit aja hampir kena, hampir tergoyang Rasulullah. Menarik kalau misalnya kita baca kelanjutannya itu ada banyak lagi riwayat-riwayat. Tapi kita cukupkan 2 saja itu. Setelahnya itu yang kita ngeri itu.
ayat setelahnya. Kata Allah, walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Idzal la'adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat thumma la tajidu laka 'alaina nasira. Kata Allah, kalaulah saja kami tidak memperkuatkan hatimu, memperkuatkan keinginan tekadmu itu, memperkuatkan keyakinanmu, niscaya kau hampir saja sedikit condong kepada mereka. Walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila, sedikit saja condong ke mereka. In kita hampir-hampir saja, tarkanu ilaihim, kau condong kepada mereka, syai'an qalila, jadi hampir condongnya itu sedikit saja. Nah, kalau misalnya itu terjadi, kata Allah, idzal la'adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat, kau akan kami rasakan dhi'fal hayat, kesempitan hidup, wa dhi'fal mamat, kesempitan mati. Tsumma la tajidu laka 'alaina nasira, dan kau tidak akan mendapatkan penolong atas azab yang kami berikan kepadamu itu. Nah, coba lihat, Rasul sedikit saja, hampir sedikit saja, itu diancamnya berat. Sama misalnya kita baca di juz 29 itu, kalau nggak salah surah Al-Qalam, kata Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Qalam itu ada bunyinya itu, yang ketika Allah menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an itu memang dari Allah. Kata Allah, kalau misalnya dia mengada-adakan perkataan ke atas kami, maka kami akan azab dia, dan tidak ada seorang pun yang di antara kalian itu yang menolongnya. Jadi kami akan azab dan tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkannya, tidak ada seorang pun dari kalian yang dapat menyelamatkannya. Nah, jadi berat sekali. Kalau misalnya derajat orang itu sudah tinggi, maka kalau misalnya melanggar, hukumannya lebih berat. Misalnya ada kisah namanya Ibrahim Al-Khawas. Jadi Ibrahim Al-Khawas ini, beliau itu biasa berpergian di padang pasir, nggak bawa apa-apa kecuali gunting, sebagian air, sedikit air, sebotol air, terus jarum sama benang, sama potongan kain. Ditanya kenapa bawa itu, kata dia, ini tidak mengurangi tawakalku kepada Allah. Lalu dalam perjalanannya lama berhari-hari dia itu di padang pasir itu nggak mendapatkan sesuatu, pokoknya panas kalau siang itu, malam dingin di padang pasir. Dia berjalan berhari-hari sampai kata dia, aku mendengar kokok ayam, kata dia. Kita bisa pahami bagaimana psikologisnya itu. Berhari-hari di padang pasir, nggak ada apa-apa, bekalnya cuma itu aja. Lalu kemudian dia mendengar kokok ayam, lari dia mengejar kokok ayam itu, tiba-tiba lehernya dipukul oleh orang. Lehernya dipukul oleh orang itu pakai tongkat. Lehernya terpukul pakai tongkat. Langsung sadar dia, ya Allah, beginilah balasannya karena aku berkurang tawakalku itu. Karena mendengar kokok ayam. Padahal secara psikologis berhari-hari di padang pasir. Nah, ini karena levelnya berbeda dengan kalau kita kan banyak nih. Kalau kita misalnya uang sudah mulai menipis, mulai itu nggak ada hukuman karena beda level, beda derajatnya itu. Maka Allah walikulli darajatun mimma amilu. Setiap orang itu punya derajat sesuai dengan amalnya. Nah, maka Rasulullah pun begitu, derajatnya tinggi sekali. Maka kalau misalnya cenderung sedikit saja berpaling, maka dihukum oleh Allah keras. Nah, kata ulama, ayat ini, keterpalingan ini itu mirip seperti keterpalingannya Yusuf alaihissalam. Kata Allah, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Imra'atul Aziz, istrinya Al-Aziz, ada yang mengatakan namanya Zalikha atau yang biasa dikenal Zulaikha, itu sudah pengen ke Yusuf, Yusuf pun pengen. Nah, maksudnya apa? Keinginan yang nggak bisa, keinginan itu untuk ditolak. Keinginan itu muncul sendiri. Bukannya dia ingin yang dibuat-buat, enggak, dia muncul sendiri atas sebuah kondisi. Nah, sama Rasul pun begitu.
Maka pas ayat ini turun, lihat doanya yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita masuk ke doa yang di ayat 80, kata Rasul, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ainin. Nah, ingatkan doanya, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ainin. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, jangan kau serahkan kepadaku walaupun sebentar saja ya Allah, walaupun sekejap mata. Jangan kau serahkan semua urusan kepadaku walaupun hanya sekejap mata saja. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ainin. Kalau nggak bisa, pakai bahasa Indonesia, ya Allah jangan kau serahkan urusan itu kepadaku walaupun sekejap mata saja. Lihat bagaimana beratnya menjadi Rasulullah SAW, bagaimana beratnya beban yang dipikul oleh Rasulullah SAW. Tapi yang jelas, kata Imam Al-Qushairi, karunia Allah itu kepada Nabi Muhammad itu sangat besar, sangat sempurna, sehingga nggak mungkin Rasulullah SAW akan berpaling ke sana, nggak mungkin. Bahkan Abdullah bin Abbas mengatakan Rasulullah adalah seorang yang maksum, terjaga dari maksiat. Akan tetapi kejadian ini adalah pengetahuan bagi umat supaya tidak ada seorang pun dari umat Rasulullah SAW yang cenderung kepada orang musyrik dalam segala apapun yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita atas dasar ini pelajaran bagi kita, tazkirah bagi kita, pengingat bagi kita agar jangan sampai kita cenderung kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir dalam segala apapun mengenai hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan syariat-syariatnya. Itu kata Abdullah bin Abbas, ibrahnya itu. Nah, kita lanjutkan. Kita persingkat ya. Kita lanjutkan ke ayat selanjutnya, ayat 76. Wa in kadu la yastafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idzan la yalbathuna khilafaka illa qalila. Hampir-hampir saja mereka itu mengusirmu dari bumimu itu, dari Mekah. Ada yang mengatakan dari Mekah, ada yang mengatakan dari Madinah, ada beda-beda pendapat. Nanti kita bahas. Hampir-hampir mereka itu membuatmu gelisah di sebuah negeri. Ada yang mengatakan di Mekah, ada yang mengatakan di Madinah. Tujuannya apa? Untuk mengeluarkanmu dari negeri tersebut, untuk mengusirmu dari negeri tersebut. Kalau itu terjadi, niscaya mereka tidak akan tinggal di sana itu sepeninggalmu, melainkan hanya sebentar saja. Nah, ayat ini ada yang mengatakan di Madinah turunnya itu. Jadi kata Abdullah bin Abbas, orang-orang Yahudi itu iri dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Ada seorang tokoh Yahudi di Madinah itu, yang dia itu kalaulah tidak datang Nabi Muhammad SAW, dia sudah diangkat menjadi pemimpinnya di sana itu. Tetapi karena Rasulullah SAW datang, ini gembongnya Yahudi di Madinah. Karena Rasulullah SAW masuk ke sana, nggak jadi dia itu diangkat menjadi pemimpin. Kan kita sudah punya Rasul, nggak perlu kita pemimpin. Maka iri mereka itu dengan kedudukan Nabi SAW di Madinah, sehingga kemudian mereka mengatakan, sesungguhnya para nabi itu diutus ke Sam, diutus di Sam, banyak di Sam, di negeri Syam. Syam itu kan ada Palestina, ada Damaskus, Dimashq, terus ada Syria, Jordan, Palestina, Baitul Maqdis. Kalau engkau nabi, maka yang benar itu engkau berada di sana, karena nabi-nabi di sana. Nabi Ibrahim di sana, Nabi Zakaria di sana, Nabi Yahya di sana, Nabi Isa. Jika engkau keluar menuju ke sana, kami akan membenarkan dan beriman kepadamu, kata dia begitu. Kalau Rasulullah SAW pergi ke Sam, kata orang-orang Yahudi, berarti engkau benar Rasul, karena Rasul-Rasul sebelum engkau itu di sana tempatnya itu. Nah, kata Imam Al-Qurtubi, ucapan ini berpengaruh dalam hati Rasulullah SAW, karena beliau itu pengen orang-orang Yahudi ini masuk Islam. Di dalam Al-Quran itu, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah pengen semua orang di muka bumi ini masuk ke dalam Islam, beriman semua.
Kata Allah, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah engkau akan paksa orang itu sampai dia masuk Islam? Apakah engkau akan paksa orang itu sampai mereka beriman? Jadi Rasul cinta agar mereka itu masuk Islam, sehingga beliau pergi dari Madinah sampai kira-kira jaraknya itu satu marhalah. Satu marhalah itu kira-kira 89 km. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Ada lagi yang mengatakan, oh bukan begitu. Misal pendapatnya Imam Abdurrahman bil Ghanmim, kata beliau, Rasulullah itu pernah memerangi perang Tabuk. Tidak lain yang diinginkan oleh Rasulullah SAW untuk memerangi di perang Tabuk itu hanyalah negeri Syam. Ketika beliau singgah di Tabuk, turun ayat ini. Dan sesungguhnya benar-benar mereka itu hampir membuatmu gelisah di negeri Mekah untuk mengusirmu daripadanya. Lalu setelah selesai surah ini, Rasulullah kembali lagi. Ada yang mengatakan begitu. Ada lagi yang mengatakan tadi turunnya di Mekah. Misalnya Imam Mujahid. Imam Mujahid ini muridnya Abdullah bin Abbas. Tabi'in, Imam Qatadah juga sama. Rahimahumullah. Ini ayat turun di tengah keinginan warga Mekah untuk mengusir Rasulullah SAW. Jika mereka mengusir beliau, tentu mereka tidak akan lagi menundanya. Akan tetapi Allah memerintahkan beliau agar berhijrah. Jadi di sini kan disebutkan kalau mereka mengusirmu, mereka tidak akan tinggal lama di negeri tempat mereka berada itu sepeninggal Rasulullah SAW. Kalau misalnya ini pendapat yang mengatakan di Madinah, lihat berapa lama mereka akan tinggal itu. Kalau ini pendapat yang mengatakan di Madinah, ada waktu itu perang Bani Nadir, Bani Quraidah. Jadi jaraknya itu antara jaraknya itu kira-kira sekitar 1 tahun, antara tahun keempat sampai tahun kelima Hijriah. Mereka diusir semua itu dari Madinah. Jadi perang Bani Nadir diusir semua mereka itu sekitar tahun 5 Hijriah. Kalau ini ayat berkaitan dengan di Mekah Rasul diusir, lalu kemudian Rasul hijrah sampai terjadinya perang Badar, banyak orang-orang yang mengusir Rasulullah SAW itu meninggal, yang mati di perang Badar itu. Perang Badar itu tahun kedua Hijriah. Berarti sekitar 2 tahun. Berarti sekitar 2 tahun. Mereka itu cuman ya syai'an qalila, itu berarti sekitar 2 tahun berada di negeri yang mereka mengusir Rasulullah SAW itu dari Mekah itu. Atau kalau kita misalnya katakan mereka itu akan diusir, akan dikalahkan, berarti Fathu Makkah. Fathu Makkah itu sekitar tahun berapa? Tahun 8, tahun 6 atau 8 Hijriah. Sekitar tahun antara 6 atau 8 Hijriah. Berarti kalau misalnya itu terjadi ya sekitar berapa tahun? 6 tahun berarti mereka dikalahkan itu. 6 sampai 8 tahun mereka dikalahkan. Nah, kenapa bisa begitu? Kata Allah, sunnata man qad arsalna qablaka mir rusulina wa la tajidu sunnatillahi tahwila. Memang seperti itulah ketetapan kami atas rasul-rasul, kalau mereka diusir, mereka akan dihancurkan. Lihat kaumnya Nabi Lut, mengusir Nabi Lut, habis. Diangkat, disendok oleh malaikat Jibril pakai sayapnya itu, diangkat ke langit. Kalau kita baca di riwayat itu, sampai penduduk langit itu mendengar kokokan ayamnya itu, ringkikan gonggongan anjingnya itu, teriakan orang-orang penduduknya itu, sampai penduduk langit mendengar. Habis itu dibalikkan. Dibalikkan. Ngeri kan? Diangkat, terus kemudian dibalikkan, habis itu dihujani pakai batu. Nah, sekarang posisinya itu menjadi tempat terendah, tempat yang paling rendah di bawah permukaan laut, tapi dia daratan, tapi dia di bawah permukaan laut. Tempat terendah di muka bumi, dataran terendah. Sama juga banyak semua nabi-nabi yang diusir itu, maka kaumnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi Rasulullah sudah keburu hijrah duluan, supaya kenapa ini tidak lagi berlaku? Kenapa? Karena Rasulullah itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus kecuali rahmat. Maka anak keturunan mereka akhirnya ada yang beriman. Kalau kaum Lut habis semua. Di dalam Al-Qur'an itu, fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin.
kami tidak dapatkan di kampung Sodom itu. Jadi ada beberapa kampung sebenarnya itu, tapi kampung yang paling besar disebutnya Sodom. Makanya disebutnya Sodomi sekarang. Ya gitu, untuk menghinakan kaum yang pertama kali itu. Jadi di apa namanya? Di sana itu ada beberapa kampung yang besar dihancurkan. Kalau di kampung itu akhirnya nggak ada lagi yang beriman itu. Kaum Tsamud misalnya dikasih as-sayhah, dikasih ar-rajfah, teriakan, dikasih petir, dikasih guntur yang memekakkan telinga, habis semua. Anak turun mereka nggak ada yang beriman. Tapi kalau misalnya Rasulullah SAW bapaknya nggak beriman, anaknya beriman. Siapa contohnya? Contohnya Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah radhiyallahu an beriman, menjadi pejuang, menjadi mujahid. Bahkan di perang Yarmuk, perang antara umat Islam dengan orang bangsa Romawi, itu ada kisah disebutnya ithar. Kisahnya itu biasanya kalau kita baca di muthala'ah itu ada ithar. Ithar itu mendahulukan saudaranya dalam urusan dunia, tapi bukan urusan akhirat. Kalau urusan akhirat itu bisa makruh bahkan haram untuk mendahulukan orang. Misal kita punya uang, misal 35 juta untuk bisa berangkat umroh. Uangnya masih segitu aja, kita belum umroh, kita nyuruh orang, dah duluan aja. Itu makruh, boleh jadi haram nanti itu. Haji misalnya, kita punya uang untuk daftar haji, 25 juta daftar itu. Kalau ininya berapa, 51 atau 60 berapa sekarang lagi dalam perdebatan itu ongkosnya itu. Nah kalau kita punya uang segitu misalnya, cukupnya buat sendiri, ya sendiri dulu. Kalau dalam agama makruh bahkan haram. Sop depan, ya silakan. Nah itu jangan itu. Orang waktu zaman sahabat itu kalau misalnya tahu kata Rasul fadilahnya, kalau misalnya kita bisa dapat di sop depan itu bisa mengundi mereka itu. Bahkan ada sebuah desa itu, ada sebuah riwayat itu kita baca itu, di kampung itu nggak ada satu orang pun yang mau jadi imam. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah kampung itu, nggak ada yang mau jadi imam. Nah kalau di beberapa tempat yang lain berebutan karena menurut mereka itu kehormatan, padahal itu beban. Tapi nggak boleh juga kita, kalau memang itu beban, kita bawa jamaah kan. Kita ini sebagai jubir, kalau imam itu jubir kepada Allah. Yang namanya jubir itu harus benar ngomongnya. Kalau salah ngomongnya bisa-bisa rugi semua itu yang dibawa sama dia itu. Nah itu dihancurkan. Nah Ikrimah bin Abu Jahal ini di perang Yarmuk itu sebagai salah satu tokohnya itu. Bahkan dia itu sama beberapa orang itu bilang, pokoknya kita harus jadi martir, pokoknya kita harus syahid di perang ini. Dimarahin sama komandannya, jangan katanya, karena Ikrimah itu posisinya sangat vital dalam peperangan itu, membantu kemenangan Muslim. Tapi dia udah nggak sabar lagi. Dia udah nggak sabar lagi untuk bertemu Tuhannya. Nah maka ada beberapa orang, 3 orang setelah perang itu, ada orang yang merintih, didatangin satu, mau dikasih minum, temennya merintih, kasih dulu ke sana, dikasih ke sana. Dengar lagi pas dia mau minum, temannya memerintih lagi, kasih dulu ke sana, lebih butuh. Pergi dia ke orang ketiga sudah meninggal. Kembali ke orang pertama sudah meninggal. Ke orang kedua sudah syahid juga, sama-sama syahid. Nah itu rahmatan lil alamin tadi itu. Bahkan Ikrimah ini dia itu sebagai buronan waktu Fathu Makkah itu. Tapi dijamin akhirnya kembali masuk Islam, bertobat. Mending mantan preman dibanding mantan ustadz, mending mantan orang durjana dibanding mantan orang soleh, mending begitu. Nah maka Rasul rahmatan lil alamin. Kalaulah dihancurkan oleh Allah, nggak ada yang beriman, tapi tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Nah itu kira-kira kisahnya itu, sehingga Rasul disuruh berhijrah. Nah, sebenarnya ada rentetan lagi, tapi kita langsung saja nanti lain kali mungkin kalau misalnya sempat kita bahas, karena ada beberapa bahasan yang menarik sebenarnya. Karena setelah itu Rasul disuruh sholat, aqimis sholah liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr.
Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Kita persingkat aja. Dirikan salat kapan itu? Liduluki syams, tergelincirnya matahari. Matahari sudah tergelincir masuk waktu zuhur. Ila ghasaqil lail. Ghasaqil lail itu matahari terbenam. Sudah tampak malam. Berarti apa? Berarti kalau ghasaqil lail itu salat zuhur dan salat asar. Ghasaqil lail malam berarti salat maghrib dan isya. Wa Qur'anal fajr, salat subuh. Waktu fajar. Nah, kaum Syiah itu bilang salat itu cuma 3 waktu di Al-Qur'an itu. Liduluki syams, matahari tergelincir. Ila ghasaqil lail, ghasaqil lail yang kedua. Qur'anal fajr, 3 kata dia. Makanya aneh punya teman itu yang sekolah di Syiah itu, di jamak mereka itu. Saat 3 salatnya itu. Tapi kalau kita menafsirkan ayat Al-Qur'an itu pakai hadis. Pakai Al-Quran dengan Al-Quran atau pakai hadis, bukan pakai maunya sendiri. Jadi ada dalam ilmu tafsir itu di kritik tafsir ada istilahnya itu ad-dakhil fi tafsir Al-Quran. Ad-dakhil itu cacat dalam penafsiran Al-Quran. Jadi ada banyak cacatnya itu ya. Salah satunya ya begitu tadi itu. 3 kali kata dia itu. Nah, di sini dispesialkan Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan dalam salat fajar itu, salat subuh itu disaksikan. Emang selain salat fajar nggak disaksikan? Disaksikan juga, tapi kalau salat subuh ini malaikat yang bertugas di malam hari dan malaikat yang nanti bertugas di siang hari itu datang semua, itu menyaksikan semua. Kalau sholat yang lain itu satu malaikat, maksudnya malaikat yang bertugas di malam hari saja atau malaikat yang bertugas di siang hari saja. Tapi kalau fajar itu semua malaikat itu menyaksikan. Nah, kita percepat. Terus kita disuruh wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sebagian malam itu tahajudlah kalian. Tahajudlah engkau sebagai nafilah tambahan. Jadi kalau kita mau jadi kekasih Allah, tidak harus mengerjakan amalan sunnah dengan sering, dengan rutin, dengan istiqomah. Maka kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang hamba terus-terusan dia mengerjakan amal-amal nafil, amal-amal sunnah, hatta uhibbah, kata, sampai aku mencintainya. Jadi kalau kita mau dicintai Allah, nggak bisa cuma yang wajib aja, nggak bisa. Yang nafil harus kita kerjakan dengan konsisten. Sedikit tapi konsisten itu lebih Allah cintai daripada banyak tapi nggak konsisten. Yang syukur-syukur lagi banyak dan konsisten. Nah, asa ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan nanti kau akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang terpuji. Lihat kita berdoa setelah azan. Kita berdoa apa? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda alladhi wa'adtah, yang engkau janjikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Jadi jangan disingkat-singkat Pak Ahmad. Mahmud apa? Mahmud katanya. Ya, bukan ini ya, yang diplesetin orang. Ya. Nah, lalu kemudian kita masuk langsung saja ke doanya itu. Kata Allah, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Nah, kita persingkat aja ya karena rada panjang bahasanya itu. Kita persingkat. Nah, ini hafalkan ini. Bagus sekali doanya itu. Disuruh oleh Allah baca. Doa itu permintaan kita. Kita tunjukkan kita ini nggak mampu. Maka ada namanya Ali Zainal Abidin bin Husain. Ada sahabat, namanya Taus. Kalau nggak salah sahabat beliau itu. Jadi beliau itu
masuk gimana sih? Tawus itu kalau nggak sahabat tabiin, ini rada samar-samar. Masuk dia ngelihat Ali Zainal Abidin lagi sholat, lagi sujud. Di sujudnya itu dia berdoa. Yang bahasa Indonesianya simpelnya begini. Ya Allah ya Tuhanku, si peminta-peminta, si tukang minta-minta, yang kerjaannya minta-minta ini sedang berada di rumahmu. Ya Allah, si fakir ini sedang berada di rumahmu. Ya Allah, si miskin ini sedang berada di rumahmu ya Allah. Kata Tawus. Lalu kemudian ku ikuti doa itu. Tidaklah aku pakai doa itu kecuali diijabah. Nah, jadi si peminta-minta, si tukang minta ini ya Allah sedang berada di rumahmu ya Allah. Si fakir ini ya Allah yang butuh kepadamu ya Allah sedang berada di rumahmu. Yang miskin ini ya Allah sedang berada di rumahmu ya Allah. Maka kabulkanlah ya Allah. Nah, kata Tawus, pas beliau baca doa itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaik-baik doa itu yang ada di Al-Qur'an, yang disuruh oleh Allah baca. Ini salah satunya adalah ada di Quran surah Al-Isra ayat 80. Ingatkan, nanti pulang ke rumah catat. Kata Allah, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Katakanlah, wahai Tuhanku, masukkan aku secara masuk yang benar, ke tempat masuk yang benar. Keluarkan aku tempat keluar yang benar. Jadikan untukku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Nah, coba kita lihat sebentar aja. Adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, masukkan aku masuk yang benar. Berarti apa? Kalau misalnya kita masuk di tempat yang salah, entahlah kita tinggal di sesuatu, ngerjain sebuah pekerjaan, masuk di sebuah urusan, semuanya ini kita minta yang sidqin. Sidqin ini, orang yang jujur itu, orang yang benar itu derajatnya itu di atas orang yang mati syahid. Orang yang jujur itu contohnya seperti Abu Bakar As-Siddiq, derajatnya di atas derajat para sahabat semua itu. Nah, maka kalau kita masuk yang benar itu akan enak kita. Kemalangan-kemalangan, musibah-musibah itu tidak akan menimpa kita. Kalaupun menimpa kita, artinya itu baik bagi kita karena kita sudah baca doa ini. Semuanya, baik itu masuk pindah ke satu tempat maupun segala perkara, urusan-urusan, mau bisnis, baca dulu itu, benar nggak? Kalau benar berarti mudah-mudahan lancar. Kalau salah, maka kita wa akhrijni, keluarkan aku ya Allah mukhraja sidqin, keluar yang baik. Nggak berhenti sampai sana, waj'alli, jadikan untukku min ladunka. Nah, kemarin sudah kita bahas min ladunka itu apa? Sesuatu yang supra rasional, sesuatu yang di luar nalar, sesuatu yang sangat besar sekali yang kita nggak mampu. Di sini doanya nggak pakai min indika tapi min ladunka. Sama seperti doa yang kemarin kita bahas, doa Ashabul Kahfi. Dia bilang apa? Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikan ke atas kami ini dari sisimu rahmat. Kenapa? Karena dia cuma 7 orang berhadapan dengan raja yang punya kekuasaan, yang punya uang, yang punya harta, yang punya pasukan. Dia cuma 7 orang, nggak bisa. Maka butuh pertolongan Allah, sesuatu yang nggak bisa kita hadapi. Nah, maka hendaknya kita baca ini, minta kepada Allah apa itu? Sultan mah bebas. Nah, sultan di sini sultan kekuasaan, raja. Maksudnya apa? Pertolongan Allah itu nggak ada yang dapat, kerajaan Allah itu nggak ada yang dapat menyainginya, nggak ada yang dapat menandinginya. Jadi kalau misalnya Allah sudah kasih sultan, sudah Allah kasih kekuasaan ke seseorang, maka nggak ada yang dapat mengalahkannya. Maka sultanan nasira, yang nanti akan menolongku ya Allah. Nah, maka akan enak. Nanti akan ada banyak sekali pertolongan Allah yang akan kita dapatkan. Nah, mungkin ini dulu sedikit saja yang kita bahas ya, karena waktunya tidak cukup, waktunya terbatas. Sedikit mudah-mudahan kita bisa memahami. Jadi doa ini filosofisnya adalah seperti tadi yang kita bahas, Rasul difitnah,
diuji oleh orang-orang kafir Quraisy, terus kemudian hampir diusir, tapi Rasul sudah hijrah duluan. Lalu kemudian supaya hijrahnya itu masuk ke tempat yang benar, supaya perkaranya itu kita bisa masuki dengan benar, supaya kita bisa keluar dengan perkara yang benar. Nah, maka doa ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita baca. Ingatkan Quran surah Al-Isra ayat 80. Ada juga yang mengartikan maknanya itu, ya Allah, masukkan kita ke bumi ini dengan benar, nanti keluarkan juga dengan benar. Maksudnya dibangkitkan dari kubur itu dengan benar. Karena ada kaitan sama asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan nanti kau dibangkitkan ke tempat yang terpuji. Jadi pas kita baca ini bukan cuma untuk urusan dunia, tapi untuk urusan akhirat juga. Dikeluarkan kita dari bumi, dibangkitkan masuk ke dalam tempat yang terpuji. Nah, ini diamalkan. Mungkin ini saja yang kita bahas. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu bahasan kita. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ummati ajma'in. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي رضيك عنا واجعله شفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أولي الألباب الذين يذكرونك قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ولا تجعلنا ممن وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والأولياء الصالحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين. والعفو منكم. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.